Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa setelah meeting lama, rasanya badan kita udah kayak habis lari maraton? Padahal kita cuma duduk di ruangan yang ber-AC yang nyaman. Secara logika, fisik kita memang lagi nggak bekerja keras nih. Tapi secara biologis, tubuh kita sebetulnya lagi di medan perang. Dr. Alex Wibry menyebut fenomena ini sebagai physiological mismatch atau ketidakcocokan fisiologis. Waktu kita menahan argumen atau menghadapi tekanan dalam diam, otak membanjiri darah dengan kortisol dan adrenalin. Tubuh kita bersiap untuk bertarung atau lari. Flight or flight. Masalahnya, kita nggak bergerak, kita cuma duduk diam. Akibatnya, energi stres itu nggak tersalurkan dan berubah jadi residu racun yang mengendap di sistem syaraf. Jadi, rasa hancur yang kita rasakan itu bukan tanda kerja keras. Itu tanda kalau tubuh kita lagi keracunan, stres yang nggak dibuang. Definisi masalah, burnout bukan sekedar perasaan. Kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus, ujungnya cuma satu kata yang sering kita artikan, burnout. Kita sering mengira burnout itu cuma perasaan capek secara emosional. Tapi, sains medis bilang lain. Burnout merupakan fisiologi yang nyata. Ini kondisi ketika HPA axis, sistem pengatur stres di otak kita, berhenti berfungsi dengan benar. Harusnya, kortisol kita tinggi di pagi hari buat energi, dan rendah di malam hari buat tidur. Tapi kalau udah burnout, ritme ini jadi rata atau flat. Kita bangun tanpa energi, tapi pas malam kita justru merasa cemas dan gak bisa tidur. Istilah medisnya, tired but wired. Capek tapi tegang. Kalau ini kejadian, kita bukan lagi malas, tapi sistem energi kita lagi down. Terus apa bedanya mereka yang hancur sama mereka yang tetap tangguh? Jawabannya ada di aturan kesehatan 1%. Badan manusia nggak berubah lewat revolusi instan, tapi lewat bunga majemuk atau compounding interest. Memperbaiki kebiasaan 1% aja setiap hari bakal bikin kita 37 kali lebih baik dalam setahun. Sebaliknya, penurunan 1% setiap hari bikin kita balik ke titik nol. Penurunan ini sering nggak sengaja karena tersembunyi di balik 3 tanda yang nggak kelihatan. Gula darah yang naik turun, bikin mood kita berantakan dan cemas. Heart rate variability atau HRP yang rendah, tanda sistem syaraf kita kaku dan stres berat. Hilangnya semangat pagi, tubuh gagal booting saat bangun tidur. Kunci buat benerin ini bukan motivasi yang berapi-api, tapi ritme. Tubuh kita itu cinta banget sama kepastian. Makan, tidur, dan kerja di waktu yang acak dianggap sama sekali bukan ancaman atau kekacauan. Jadi, yuk mulai dengan ritme. Jadi ingat, rasa lelah habis meeting tadi, solusinya bukan duduk lagi sambil scroll medsos. Solusinya adalah gerakan sebagai manajemen energi. Dr. Alex menyarankan, coba jalan kaki 10 menit habis situasi stres. Gerakan otot bakal membakar sisa kortisol dan adrenalin yang menumpuk tadi. Ini bukan olahraga berat, ini proses bersih-bersih sistem syaraf. Jalan kaki habis meeting bisa nurunin hormon stres sampai 40% dibanding kalau kita cuma duduk diam. Terakhir, ada satu pelindung yang paling kuat yang sering kita lupain. Koneksi sosial. Isolasi itu memicu peradangan. Rasa kesepian bikin kortisol naik. Ngobrol ringan, makan siang bareng teman tanpa bahas kerjaan, itu fungsinya sebagai social buffer atau penyangga biologis. Kehadiran orang lain kasih sinyal ke otak purba kita kalau kita aman. Jadi, jangan nanggung beban sendirian. Itu bukan tanda kita kuat. Itu resep buat kehancuran biologis kita sendiri. Jadi, mari kita rangkum blueprint anti burnout ini. Kita buat terapkan bareng-bareng. Jaga ritme. Usahakan bangun dan tidur di jam yang sama. Stabilitas. Makan protein pas sarapan biar gula darah aman. Bergerak. Jalan kaki habis meeting buat buang racun stres. Koneksi. Luangkan waktu buat interaksi manusia yang nyata. Sehat itu bukan hasil dari tindakan ekstrim sesekali. Sehat itu hasil dari kebiasaan kecil yang mungkin ngebosenin, tapi kita lakukan terus-menerus. Yuk mulai hari ini 1% setiap harinya.